Bab 3. Sistem periodik unsur. Pada tahun 1661, masih banyak para ahli yang berpendapat bahwa unsur merupakan suatu zat yang tidak mungkin dapat diuraikan. Pada akhir abad 18, baru ditemukan adanya 11 unsur baru yang dipublikasikan oleh Lavoisier, yaitu klorin, kobalt, hidrogen, mangan, molibdat, nikel, nitrogen, oksigen, fosfor, platina, dan wolfram. Sistem periodik unsur-unsur merupakan suatu sistem yang sangat baik untuk mempelajari kecenderungan sifat unsur dan beberapa sifat yang lainnya. 1. Perkembangan sistem periodik. Kliklah button-button di bawah ini untuk melihat keterangan lebih lanjut, dan arahkanlah kursor pada button gambar di bawah ini untuk melihat gambar. A. Triad Dobereiner. Pada tahun 1829, Johann Wolfgang Dobereiner mempelajari sifat-sifat beberapa unsur yang sudah dikenal saat itu. Dari unsur-unsur yang dipelajari, didapatkan suatu pola tertentu. Pola tersebut dikenal sebagai Triad Dobereiner, yaitu bila unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat dan diurutkan massa atomnya, maka di setiap kelompok terdapat 3 unsur di mana massa yang tengah merupakan rata-rata dari massa unsur yang di tepi. Perhatikanlah tabel di bawah ini. B. Baru pada tahun 1865, John Newlands yang juga seorang penggemar musik menyusun daftar unsur yang lebih banyak melibatkan unsur-unsur yang sudah dikenal pada saat itu. Susunan Newlands tersebut menunjukkan bahwa bila unsur-unsur disusun berdasarkan kenaikan massa atomnya, maka setelah atom ke-8 akan didapatkan unsur yang mirip dengan unsur pertama, unsur ke-9 sifatnya mirip dengan unsur kedua, dan seterusnya. Arahkanlah kursor pada tabel di bawah ini untuk memperbesarnya. C. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, seorang ilmuwan Rusia, membuat daftar unsur-unsur yang didasarkan pada sifat fisis dan sifat kimia dihubungkan dengan massa atom unsur. Penyusun sebelumnya hanya menitik beratkan pada sifat fisis saja. Susunan Mendeleev tersebut merupakan sistem periodik pertama yang sering disebut sistem periodik unsur bentuk pendek. Arahkanlah kursor pada tabel di bawah ini untuk memperbesarnya. Sistem periodik modern. G. Moseley pada sekitar Perang Dunia Pertama berhasil menemukan kesalahan pada sistem periodik yang dibuat oleh Mendeleev, yaitu terdapat unsur yang terbalik letaknya. Susunan periodik yang disusun oleh Moseley akhirnya berkembang lebih baik sampai didapatkan bentuk seperti sekarang dengan mengikuti hukum periodik, bahwa sifat unsur merupakan fungsi periodik dan nomor atom. Arahkanlah kursor pada tabel di bawah ini untuk memperbesarnya. Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Ada keterkaitan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik. Dari tabel di bawah, terlihat bahwa konfigurasi elektron unsur-unsur golongan 1A mempunyai elektron valensi Ns pangkat 1, sedangkan unsur-unsur golongan 2A
mempunyai elektron valensi Ns pangkat 2, di mana N adalah nomor periode dalam sistem tempat unsur tersebut berada. Klik tombol di bawah ini untuk melihat kabel. Unsur-unsur yang terdapat pada deret lantanida dan aktinida mempunyai elektron valensi pada suplikat F, sehingga unsur-unsur tersebut sebagai unsur blok F. Dengan memperhatikan konfigurasi elektron beberapa unsur utama atau golongan 1A sampai 8A. Perhatikanlah gambar di bawah ini. Perhatikanlah contoh soal berikut. Tiga, sifat-sifat keperiodikan. Atom merupakan bagian terkecil dari unsur, sehingga dapat disimpulkan bahwa sifat suatu unsur ditentukan oleh keadaan dari atom-atom penyusun unsur tersebut. Atom tersusun dari inti atom atau proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Proton, neutron, dan elektron dari atom apa saja mempunyai sifat yang sama. Klik tombol di bawah ini untuk mendapatkan informasi. A. Logam dan non-logam. Unsur-unsur logam umumnya mempunyai sifat-sifat dapat mengantarkan listrik dengan baik atau konduktor. Wadah mengkilap khas logam, keras, dan ulet. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam terletak di sebelah kiri dan non-logam di sebelah kanan. Arahkan kursor pada gambar di samping untuk memperbesar gambar. B. Titik leleh dan titik didih. Titik didih dan titik leleh termasuk sifat fisis yang mempunyai sifat keperiodikan. Perubahan titik didih dan titik leleh dari unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Arahkan kursor pada gambar di samping untuk memperbesar gambar. C. Jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Panjang pendeknya jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu pertama, jumlah kulit elektron, dan kedua, muatan inti atom. Arahkan kursor pada gambar berikut ini untuk memperbesar gambar. D. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Arahkanlah kursor pada gambar di bawah ini untuk memperbesar gambar.
Bila energi ionisasi merupakan energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron, maka afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron. Afinitas elektron dapat digunakan sebagai ukuran mudah tidaknya suatu atom menangkap elektron. Semakin besar energi yang dilepas atau afinitas elektron, menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan menjadi ion negatif. Arahkanlah kursor pada gambar di bawah ini untuk memperbesar gambar. Keelektronegatifan. Keelektronegatifan atau elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Arahkanlah kursor pada gambar di bawah ini untuk memperbesar gambar. Amatilah video berikut ini. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki elektron valensi yang sama. Unsur-unsur pada periode yang sama memiliki elektron valensi yang menghuni kulit yang sama. Oleh karena itu, sifat-sifat unsur ada hubungannya dengan konfigurasi elektron. Maka, ada sifat khas yang terlihat dalam tabel periodik. Sifat periodik unsur diantaranya adalah jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Jari-jari atom didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Jika kita perhatikan, unsur dalam golongan yang sama, semakin ke bawah semakin banyak jumlah kulitnya. Bertambah jumlah kulit menyebabkan volume yang lebih besar, sehingga jari-jari atomnya meningkat. Sedangkan dalam satu periode, jumlah kulit tidak bertambah, tetapi jumlah elektron valensi di kulit terluar bertambah. Hal ini menyebabkan tarikan elektron valensi terhadap inti atom semakin kuat, sehingga terjadi pengurutan volume atom, maka jari-jari atom menurun. Energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk mengeluarkan elektron valensi dari suatu atom atau ion dalam wujud gas. Nilai energi ionisasi bergantung pada jarak elektron valensi terhadap inti atom. Semakin jauh jarak elektron valensi dari inti atom, makin lemah tarikan inti atom, maka energi ionisasinya semakin kecil. Pada satu periode yang sama, muatan inti atom dan elektron valensinya bertambah, sehingga tarikan dari inti semakin besar. Maka dari itu, energi ionisasi dalam satu periode meningkat dari kiri ke kanan. Sebagai contoh, golongan 8A atau 18 memiliki energi ionisasi terbesar karena unsur-unsur ini sangat stabil. Kestabilan ini disebabkan oleh elektron valensi yang banyak atau penuh pada kulit tersebut. Afinitas elektron didefinisikan sebagai perubahan energi atom ketika elektron ditambahkan kepada atom itu dalam keadaan gas. Afinitas elektron bisa bernilai positif maupun negatif. Afinitas elektron bernilai positif jika satu elektron ditambahkan pada atom yang stabil dan energi diserap. Kebalikannya, jika energi dilepaskan maka bernilai negatif. Secara umum, nilai afinitas elektron dalam golongan yang sama dari atas ke bawah menurun, sedangkan dalam periode dari kiri ke kanan meningkat. Nilai afinitas elektron pada umumnya berbanding lurus dengan jari-jari atom. Keelektronegatifan didefinisikan sebagai kecenderungan suatu atom dalam molekul untuk menarik pasangan elektron yang digunakan pada ikatan ke arah atom yang bersangkutan. Sifat keelektronegatifan ini dikembangkan oleh Pauling. Pauling memberikan nilai 4 untuk unsur yang memiliki keelektronegatifan tinggi, yaitu fluorine. Di lain sisi, unsur fransium memiliki keelektronegatifan terendah, yaitu 0,7, yang berada di paling kiri bawah tabel periodik. Pada umumnya, keelektronegatifan ini menurun dalam satu golongan dari atas ke bawah, tetapi meningkat dalam satu periode dari kiri ke kanan.